Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji dan syukur tidak henti-hentinya kita memanjatkan hanya kepada Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita tetap diberikan kesehatan, diberikan kemampuan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa mengikuti dan memenuhi panggilan Allah dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'in, sampai kepada kita semua yang insya Allah berusaha mengikuti jejak dan langkah beliau. Hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, pada kali ini kita geser ya maudhu'nya, kita geser temanya, bilih tos rada giung ngebahas wae bisnis, ngebahas wae ical garut. Nah, sekarang kita pindah ke munakahat. Ya, munakahat itu tentang pernikahan. Ya, jadi munakahat ini adalah tentang pernikahan. Dan ini adalah diskusi awal yang banyak didiskusikan waktu kita sejak pengajian online ya melalui Zoom. Begitu sudah loncat-loncat ke masalah waris ya pertanyaannya, dan kita sebelum waris masuk dulu di pernikahan atau di munakahat ya. Karena kalau nanti membahas waris agak ada kosong frame-nya kalau tidak masuk dulu ke pernikahan. Nah, oleh karena itu maka pada kali ini saya masuk kepada pernikahan, dan pernikahan, waris, politik, jihad dan lain sebagainya itu masih bagian dari pemahaman fikih muamalah ya. Fikih muamalah secara luas. Tapi kalau kita berbicara tentang fikih muamalah secara sempit, waktu saya sampaikan dalam struktur trilogi Islam, ya, maka muamalah untuk pemahaman dagang, usaha, kebendaan, ya itu adalah muamalah dalam arti sempit. Nah, kita sekarang mulai masuk kepada pemahaman pengertian muamalah dalam arti luas, dan salah satu temanya yang akan kita bahas kali ini adalah pernikahan. Nah, bagi kita yang sudah menjalani pernikahan, ya yang sudah menjalani pernikahan, nah ini adalah mereview begitu ya, mereview, dan mudah-mudahan ini reviewnya ya menjadi gambaran dan memantapkan lagi apa yang sedang dijalani ya dalam pernikahan itu. Ya setidaknya kita menjadi orang-orang ya pengantin bari ya, jangan ya, terkecuali kalau mau merehabilitasi ya, jangan merehabilitasi mengganti ya. Kalau untuk bapak-bapak merehabilitasinya berarti nambah gitu ya. Jadi pernikahan. Nah, akad ya, ini akad ya. Kenapa saya bahasnya dari pemahaman fikih muamalah tadi. Jadi nikah atau pernikahan itu bukan suatu hal yang mandiri, berdiri sendiri. Tidak, tetapi dia menjadi aplikasi dari macam-macam akad. Jadi hakikatnya bisa disejajarkan atau tidak disejajarkan dengan jual beli. Begitu ya. Jadi pernikahan itu adalah sebuah akad. Jadi kalau dari sisi dilihat dari sisi akadnya, nikah itu sama saja dengan jual beli, karena jual beli juga akad. Gitu ya. Nah, jadi waktu kita membahas tentang akad, ya itu salah satunya adalah bagaimana rukun akad itu harus terpenuhi. Nah, jadi kalau dilihat dari sisi akad, nikah dengan jual beli itu ya sama saja begitu.
Ya kalau waktu kita membahas tentang jual beli atau kemarin yang paling terakhir misalnya mudharabah, ya tentang murabahah, sama saja. Jadi ada orang, kalau dalam jual beli ada penjual, ada pembeli, begitu. Maka kalau di dalam pernikahan sama harus ada orang. Nah, orangnya siapa? Ada calon mempelai dengan wali. Nah, itulah orang. Begitu dalam pernikahan itu. Nah, kalau tidak terpenuhi nanti itu akan menjadi pertanyaan besar, sah atau tidak sahnya akad. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita. Nah, oleh karena itu pernikahan itu al-aqdu, dia tetap saja akad pernikahan itu. Jadi selain akad jual beli ada juga akad pernikahan. Nah, pengertian dari akad pernikahan itu adalah sesuatu yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban. Ingat nih, jadi pernikahan itu dengan adanya akad maka menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban. Nah, ini garis bawahi ini ya, membatasi hak dan kewajiban. Yang atasnya menghalalkan pergaulan. Nah, serta bertolong-tolongan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ini garis bawahi lagi, laki-laki dan perempuan. Begitu. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, gejala kemarin waktu rame-rame revisi tentang undang-undang pernikahan untuk diamandemen, rata-rata ingin menghilangkan kata-kata laki-laki dan perempuan, sudah saja pasangan begitu. Jadi bertolong-tolongan antar pasangan. Nah, ini kayak sepele begitu, ya kayak sepele. Nah, padahal nanti efeknya sangat besar begitu ya, efeknya sangat besar dalam tatanan hukum itu. Jadi yang namanya nikah itu adalah menghalalkan pergaulan yang dulu haram, tidak boleh, jadi boleh begitu ya. Jadi boleh. Nah, bahkan yang tadinya boleh ada yang jadi tidak boleh begitu. Nah, itulah yang membatasi hak dan kewajiban. Nah, oleh karena itu kalau hak dan kewajiban maka nanti ada hak suami, ada hak istri, ada kewajiban suami, ada kewajiban istri begitu. Ya, jadi ini yang harus dipahami ya oleh kita juga yang memang sedang ya, bukan sudah, harus sedang membahasakannya, bukan sudah nikah atau sudah ini, tetapi sedang menjalani pernikahan. Begitu ya, sedang menjalani pernikahan. Jadi definisi ini mencakup beberapa hal. Pertama, adanya halalnya pergaulan. Begitu ya. Nah, kenapa? Karena ada juga suami istri yang harus dihalalkan tapi ente digarap wae, ente dianggo ya gitu. Nah, ya jadi kerap saya mendapatkan konsultasi gitu ya. Aya notara berkunjung dan sebagainya gitu. Nah, terus juga membatasi hak dan kewajiban. Ya begitu. Nanti seorang perempuan, seorang istri ya dan sebagainya, dia ada hak dan kewajiban, begitupun suami. Nah, ini juga nanti perbincangannya tentang hak dan kewajiban itu panjang ya di dalam pernikahan itu. Begitupun dengan tolongan, bertolong-tolongan, saling menolong. Ya, jadi di dalam pemahaman pernikahan Islam itu suami istri itu hakikatnya suami kepala keluarga, tetapi pada saat tertentu dia harus saling menopang, harus saling tolong menolong. Salah satunya misalnya di dalam saling tolong menolong itu bagaimana nanti pembahasan mandirinya itu status wanita karir dan sebagainya, istri keluar dari rumah dan sebagainya, kan begitu. Nah, itu hak dan kewajiban tolong menolong dan sebagainya itu adalah menjadi bagian kajian di dalam pernikahan. Ya, jadi Bapak dan Ibu, itu pengertian dasar mereview tentang pernikahan. Nah, apakah nikah itu perintah negara, kan begitu, atau izin ku tetangga?
Ya daripada ayeuna duaan wae isin ku tetangga geus we nikah. Jadi seolah-olah pernikahan itu karena malu oleh tetangga, bukan begitu ya. Atau diperintah oleh Pak RW kusabab aya tulisan tamu wajib lapor 1 kali 24 jam ya, daripada ya geus we cenah nikah. Bukan itu dasarnya pernikahan itu. Ya, jadi nikah itu adalah perintah agama, nikah itu Allah yang menyuruh. Nah, oleh karena itu harus sadar kalau memang yang menyuruh menikah itu adalah Allah dan itu adalah perintah agama, maka semua persoalan berkeluarga itu harus kembali lagi kepada sumber yang memerintah. Dan itu kadangkala tidak disadari orang-orang yang berumah tangga. Begitu, seolah-olah berumah tangga itu kehendak kita saja. Padahal bukan, itu adalah perintah Allah. Nah, kalau perintah Allah ya serahkan segala urusannya kita kepada Allah. Begitu, karena banyak dalam perjalanannya ya berumah tangga itu kita sebenarnya tidak bisa memenuhi semua itu ya dengan sesuai kemampuan kita. Ya, kalau begitu, kalau bahasa orang Garut mah rada ngajago begitu ya. Seolah-olah orang mampu. Padahal belum mampu, kita itu belum tentu mampu menguasai semua persoalan berumah tangga itu. Kecuali kita menyerahkan kepada Allah. Dan kita itu, karena apa menyerahkan kepada Allah? Karena kita sadar bahwa pernikahan itu adalah perintah Allah. Begitu ya. Nah, jadi seolah-olah kadangkala kalau tidak lari ke sana, ya kan haroream atau ibu-ibu gawe nyeseh, masak, udah capek cenah gitu. Tapi ya itu harus lillahnya itu harus karena Allah, karena memang dasar pernikahan itu karena Allah. Bapak-bapak juga sama, mencari nafkah, keluar dari rumah, daik capek, ya kadangkala yang tidak bisa dilakukan juga di pikiran untuk bisa dilakukan supaya mampu melakukan dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya dasarnya. Ya kalau memangnya begitu juga guyonannya kan nanaonan orang teh capeknya. Dapan istri orang teh budak batur. Ya kan? Nanaonan orang teh capek-capek ngurus budak batur. Geus kitu teh garalak deui geus diurus teh. Ya kan? Begitu kalau berpikir manusia begitu. Tapi kan kata Allah tadi bahwa kita mempunyai aspek ya, yang bisa dengan pernikahan itu muncul kebahagiaan, muncul kesenangan dan sebagainya. Nah, ini ya yang harus kita ingat-ingat kembali begitu. Jadi berumah tangga itu untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Kan kalau itu tujuannya yang disadari dan diserahkan kepada Allah karena Allah yang menyuruh itu, nanti pertanyaan kumaha mun rumah tangga teh rudat dan sebagainya, berarti anu salah. Ya amun rudat mah mending entong kan. Gitu. Ya jadi ya Pak Herdis kalau rudat mending ulah. Begitu. Atau ganti ulah nu rudat gitu. Ya, itu dalam pernikahan kan jadi bisa begitu nanti. Nah, ini dasarnya Al-Qur'an karena itu adalah perintah agama. Kedua ya as-sunnah gitu ya dalam pernikahan itu. Nah, jadi ibu dan bapak yang saya hormati, ya memang kita sudah yakin bahwa Al-Quran menyebutnya dalam surat Az-Zariyat itu Allah menciptakan makhluknya itu berpasang-pasangan, begitu. Ya orang kita sudah jadi paribasa, aya luhur, aya hanap, aya kenca, aya katuhu, apalagi pasangan-pasangan tuh. Ya termasuk hewan, binatang, manusia itu juga berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, ada laki-laki dan perempuan itu masuk kepada definisi yang tadi tentang pernikahan, bahwa pernikahan itu adalah laki-laki dan perempuan yang bertolong-tolongan itu ya dalam pernikahan itu saling menolong. Ya, jangan juga kita sebagai suami ini kelompok laki-laki kepala rumah tangga pokoknya orang membelak cangkeng we kumaha-kumaha. Pada melan segala kudu beres ku istri dan sebagainya. Nah, kan tidak juga begitu. Bahkan dalam konsep kepala rumah tangga ya, maka istri itu sebenarnya senang. Ya, istri itu tidak harus capek menjadi perempuan itu. Nah, perempuan mah
tinggal menemani tidur, ya itu kasur. Lamun ayeuna kajamban ka sumur, baheula mah daena mah hese sumur galina. Ya, terus mana lagi? Dapur. Tuh selesai. Begitu. Nah, kalau seorang istri muter di arah itu dengan ikhlas, ya sudah, itu surga itu bagiannya. Kan begitu. Makanya pernikahan itulah menjadi nilai ibadah. Nah, tapi kan di dalam konteks masyarakat Indonesia, ya tidak begitu. Dalam konteks masyarakat Indonesia mah sebenarnya dapur dengan sumur itu juga disebut. Padahal kalau semuanya begitu, itu menjadi kewajiban suami kepada istri, sebenarnya harus ditackle oleh suami, oleh istri. Ya, kalau di Saudi yang saya tahu, jarang saya melihat ibu-ibu belanja komodo ngariung di tukang sayur. Asa can pernah menakan di situ. Ya, jadi yang ke pasar, yang bawa sayuran, yang masak bapak-bapak. Pokoknya mah ibu-ibu mah happy we di rumah, sudah nunggu suami. Begitu. Nah, ibu-ibu di kita mah luar biasa. Garetol lah begitu. Jadi artinya tadi sudah banyak menolong suami. Istri-istri di kita mah ya sudah banyak menolong suami. Nah, begitu. Nah, ini tolong menolong itu dalam pengertian tadi laki-laki dan perempuan. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, ini yang tadi saya sebutkan pernah ingin dicoba di amandemen. Ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 di negara kita itu tentang perkawinan. Gitu ya, tentang perkawinan. Padahal itu adalah undang-undang pertama yang masuk menjadi Rechtsstaat, menjadi undang-undang resmi negara setelah peninggalan kolonial Belanda. Ya, jadi itu tahun 74. Tahun 80-an itu baru berhasil mengamandemen, merevisi atau mengkodifikasi tentang KUHP, Kitab Hukum Undang-Undang Pidana. Yang sekarang pidana kan sedang ramai, sedang dibahas RUU pidana itu KUHP, tapi itu juga gagal terus penetapannya di Dewan. Nah, jadi yang mulus sampai sekarang itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Tapi itu mau diamandemen supaya tadi pasangan saja nyebutnya, tidak menyebut laki-laki dan perempuan. Nah, itu kenceng kemarin itu untuk mengubah definisi itu. Kenapa? Nah, karena ingin dilegalkan di Indonesia tentang pernikahan sejenis. Itu target-target dari luar sebenarnya yang banyak pesanan ke kita begitu. Nah, jadi kalau diubah saja tidak menyebut laki-laki dan perempuan, itu bisa terjadi diperbolehkannya kalau laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Jadi hanya dari sisi bahasa saja definisi itu bisa jauh nanti efek hukumnya. Nah, jadi semacam itu ya. Dari sisi itu alhamdulillah lah di kita masih tetap menyebutkan laki-laki dan perempuan. Nah, Al-Qur'an ya menyebutkan, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fankihu ma tabalakum minan nisa. Ini ayat yang secara khusus. Kalau Az-Zariyat ayatnya tadi secara umum, bahwa Allah menciptakan makhluknya itu berpasang-pasangan. Tapi kalau klik terhadap pernikahan itu adalah surat An-Nisa. Nah, jadi fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Nah, jadi ini yang akhirnya diadopsi begitu. Awas, biasanya ini kan bapak-bapak kalau bahas ayat ini rame tentang poligami. Fankihu, maka nikahilah oleh kamu sekalian ma tabalakum minan nisa, apa-apa yang kamu sekalian merasa cocok. Begitu ya, minan nisa itu dari perempuan, masna 2, wasulasa 3, waruba'a 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, maka kalau kamu sekalian itu khawatir untuk tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, maka satu saja. Nah, ini recok begitu memahami ayat ini. Nah, ada yang menyebutkan bahwa
ayat ini adalah dasar dari poligami, sehingga pernikahan itu hakikatnya asasnya adalah poligami. Begitu. Untuk bapak-bapak itu boleh lebih dari satu. Tapi penafsiran juga dari ujung setelah menyebutkan masna wa sulasa wa ruba'a, fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan. Kalau kamu khawatir dia tidak akan bisa berbuat adil kepada istri yang lebih dari satu itu, fa wahidatan, satu saja. Nah, ini diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu menjadi asas monogami di Indonesia itu. Ya, ingat bahwa persoalan pernikahan di Indonesia itu, hukum perkawinan itu adalah asas monogami. Jadi asasnya itu memahami satu istri. Begitu, karena yang dilihatnya fa in khiftum ala ta'dilu tadi. Jadi satu istri saja. Nah, ini monogami. Makanya bagi mereka yang mau menikah lagi, begitu pakai lagi, ya, menikah lagi, maka di dalam peraturan pemerintah disebutkan harus mendapatkan izin dari istri pertama. Begitu. Ya, jadi sebenarnya kan yang susahnya bagi kita itu bukan nikahnya. Oh, Pak Herdis izinnya aja. Ya, izinnya ya kalau kata para harjo mah exit permit begitu. Ai sasapedahan mah jig wae bade ka mana wae ge sing jauh ngan ulah wae. Nah, yaitu ulahna satetat eta jadi jargon kaosnya bapak-bapak yang goes itu. Nah, jadi begitu. Nah, ini adalah asasnya jadi asas monogami begitu. Nah, ini ada yang menyebut asasnya itu poligami, yang ini asasnya monogami. Ya kira-kira begitulah perdebatannya. Nah, jadi di kita itu di Indonesia mengambil kalau 74 itu undang-undang perkawinan itu adalah asas monogami. Nah, makanya muncul di dalam hukum beracaranya, hukum formalnya itu adalah izin dari istri pertama. Nah, nanti banyak ini persoalan hukum belakangan begitu ya. Bagaimana kalau tidak dipenuhi kan begitu? Kan bapak-bapak tetap hoyong keneh nikah deui, tetapi tidak sanggup mengeluarkan izin dari istri pertama. Yang terjadi apa nanti? Tetap nikah. Ngan teu nyuhunkeun izin. Efeknya apa nanti kepada hukumnya? Iya, nikah siri, itu yang banyak, susulumputan. Nah, kan begitu. Nah, kalau susulumputan dan sebagainya, nanti akan ada kajian efek khusus dari pernikahan itu. Begitu ya, kalau tidak punya izin berarti tidak tercatat, tidak punya surat. Nah, ini yang nanti ngefeknya banyak begitu. Sudah banyak lah kasus di Indonesia, sudah banyak. Nanti baru sadar kan begitu kalau punya anak, anaknya tidak punya kakak karena berkeluarga. Nah, nanti efeknya perwalian anak, nanti efeknya juga kepada waris dan lain sebagainya, itu banyak gitu. Ya. Nah, jadi ini dalam bahasan pernikahan itu. Jadi kenapa pernikahan itu menjadi kajian muamalah? Karena tadi efeknya itu sesama manusia. Ya, hubungan antara manusia dengan manusia yang lain itu yang harus dirapihkan. Nah, oleh karena itu kembali kepada yang tadi bahwa pernikahan itu adalah perintah agama, bukan perintah negara. Nah, banyak juga yang ngeles dari sisi pemahaman itu. Karena perintah agamanya kan wae nikah oge, asal nikah agama we. Gitu ya. Nah, nikahnya nikah agama. Wali ada kan begitu. Mempelainya ada, saksinya ada dan sebagainya, tapi tidak tercatat. Begitu. Kembali datang urusan di dunia negara. Benar gitu ya. Tidak salah, tetapi nanti efeknya banyak. Begitu, efeknya banyak. Nah, karena kita hidup begitu di negara yang berdasarkan kepada hukum. Begitu ya, walaupun bapak-bapak atau ibu-ibu yang mengkaji dari Indonesia menyebut negara hukum teh betul begitu. Ada dasarnya, karena kalau di undang-undang tidak ada. Tidak disebutkan begitu. Ya, kalau perdebatan tentang HTN, nah hanya dicantumkan tentang negara hukum begitu kita itu. Nah, mungkin tokoh-tokoh kita waktu itu kan rada rusuh untuk cepat-cepat memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka, maka preambul pembukaan Undang-Undang 45 ya
tidak sampai menyebutkan itu, tapi itu dijelaskan di dalam penjelasan Undang-Undang 45 ya, bahwa kita adalah negara hukum. Nah, jangan dikira dengan satu kalimat bahasa hukum itu. Nah, sekarang rame ini belok sedikit contoh-contoh untuk menetapkan kita negara hukum itu. Setingkat Freddy Sambo saja merasa gagah dan sebagainya, aitos berhadapan dengan hukum menguyung. Gitu loh, itu menunjukkan bahwa kita itu negara hukum, bukan kekuatan personal dan sebagainya. Rek ngajago memang nggak wae. Tapi kalau sudah berhadapan dengan hukum, kalau sudah kena, tidak akan ada yang bisa melawan, karena itu berhadapan dengan negara. Begitu. Nah, sekarang yang kita tonton saja satu lagi sekarang mana Pak Lukman? Jayapura ya, Irian, gubernur. Ya, yang sedang terjerat korupsi begitu, ya gagah ayeuna nggak mau ditangkap ku KPK, kekuatan dan sebagainya, pengacara pada bicara. Nah, nanti tonton saja oleh kita. Masa negara eleh? Kenaun orang gaduh polisi, kenaun gaduh tentara, kan punya perangkat negara teh. Manya eleh ku rakyat di ditu anu ngahalang-halang. Nah, pengacara itu nanti bisa terjerat hukum itu pengacaranya juga. Kenapa? Karena dia menghalang-halangi proses hukum. Jadi itu sebenarnya ciri khas dari negara hukum. Ya, jadi nggak bisa kita berhadapan dengan negara. Kalau negara kalah membubar tuh Indonesia. Nah, termasuk pernikahan. Nah, jadi kalau begitu di mana letak negara dalam pernikahan? Perannya tadi memberikan pelayanan. Ya, negara itu kita bukan negara agama. Ya, bukan negara agama, tetapi kita ini memfasilitasi kehidupan orang yang beragama. Nah, salah satunya adalah pencatatan pernikahan. Nah, itu adalah bagian negara. Nah, jadi kalau dalam acara pernikahan misalnya akad, kadang-kala kan misalnya Pak Naib belum datang dan sebagainya. Ya kalau mau menikah, nikahkan saja. Tetap sah saja, betul. Nikah menikahkan saja oleh walinya, selesai ada saksi begitu. Nanti naib datangnya terlambat, datang ke sana terus beres pernikahan, atau ya udah tinggal catat ku naib mah selesai, kasih buku gitu untuk membedakan itu. Cuma di kita itu penghargaan kita kepada aparat negara juga tinggi ya, saling menghargai begitu. Makanya kalau pernikahan kita suka nunggunya Pak Naib na aya tacan. Nah, nanti diperiksa begitu. Apa tujuannya? Tadi melindungi warganya supaya henteu katipu gitu ya, dan sebagainya. Nah, jadi ini dasar tentang pernikahan itu adalah Al-Qur'an. Jadi nikah itu yakinlah itu adalah perintah agama. Nah, yang kedua ini adalah hadis ya. Ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah fal yatajawwaz fa innahu aghadul libasor wa ahsanul lil farj wa man lam yastati fa alaihi bisaum fa innahu lahu wijaun, muttafaqun alaihi. Nah, jadi kata Rasulullah, ya masyarus sabab, wahai kaula muda, begitu ya, wahai kaula muda yang sudah punya kemampuan, manistato'a minkumul ba'ah, punya kemampuan untuk melakukan pernikahan. Jangan dinanti-nanti, pal yatajawwaj, maka hendaklah menikah. Nah, fa innahu aghadulil basor. Ingat, nikah itu adalah aghadulil basor. Dengan pernikahan itu mampu merundukkan pandangan mata. Jadi kalau orang sudah menikah itu, kalau bahasa kita kudu loba tungkul. Begitu, kudu loba tungkul. Kalau sudah nikah mah. Nah, jadi jangan jelalatan. Begitu, nya ari neuteupna kapayun kieu mah aya anu pantes kan wae. Ya, artinya yang tidak sengaja dalam pengertian kita ya menatapnya wajar. Ulah culang cileung lah begitu ya. Agodulil basor itu ulah culang cileung. Ya, jangan tengok kanan tengok kiri dan sebagainya ya, bahasa anak-anaknya jadi jelalatan begitu. Ya, salah satu pernikahan itu adalah mampu merundukkan pandangan kita. Begitu, mampu merundukkan pandangan kita. Jadi lunguh lah begitu. Kalau orang sudah nikah itu pasti jadi lunguh. Ya, murang kali keur meujeuna bangor oge dan sebagainya, geus nikah mah alhamdulillah. Begitu. Ya, punya tanggung jawab. Jadi matanya juga tersalurkan dan sebagainya. Begitu.
Wa ahsanu lil farj, juga mampu menjaga ya tentang farj. Kan begitu ya. Nah, ini yang tidak boleh terjadi begitu. Saya pernah nonton di televisi itu kayak semacam ada perkumpulan ibu-ibu dan sebagainya yang seolah-olah membiarkan suamina cenah keun wae lah ka kamarana oge, yang penting balik saja ke rumah. Nah, kan begitu. Ini yang tidak boleh. Awas, ini ada tren perkumpulan semacam itu. Itu yang tidak boleh. Jadi kalau menikah lagi suaminya tidak boleh. Begitu. Ya, tapi kalau caina bahe di mana-mana teu naon asal botolna uih deui ke bumi eta teu kenging. Ya, itu tidak boleh itu. Nah, jadi kalau sudah berpikir ke arah itu baru tadi berhadapannya dengan asas poligami. Begitu ya. Nah, jadi itu kenapa? Karena pernikahan itu wa ahsanu lil farj. Dia harus mampu dengan pernikahan itu menjaga keamanan, menjaga tentang farjnya. Ya, jadi ini ya, kenapa? Karena kalau keluar dari sana nanti nyerempet bisa masuk kepada masalah perzinahan. Itu. Jadi menutupnya perzinahan itu hanya satu, yaitu dengan jalan pernikahan. Tidak ada lagi pintu ya, karena pernikahan itu adalah versusnya dengan perzinahan. Nah, kalau orang masih ada yang berzina dan sebagainya, berarti yang harus terkoreksi itu adalah pernikahannya. Begitu ya, harus terkoreksi pernikahannya. Nah, itu jadi begitu di ngepron. Waman lam yastati fa'alaihi bisaum. Dan barang siapa yang tidak sanggup untuk melakukan nikah, begitu ya, fa'alaihi bisaum, ya puasa. Begitu saum. Nah, jadi ini adalah merupakan metode. Nah, ibu bapak yang saya hormati, kan kala misalnya di kita mah yang ngesalurkeun we olahraga. Olahraga itu menaikkan libido Pak Lukman ya. Makin sering orang berolahraga dan sebagainya, begitu makin seger badannya, sehingga tuntutan libidonya, biologisnya malah meningkat. Enggak, justru kalau Rasulullah melemahkannya body itu adalah dengan saum, supaya dengan saum tadi ya agodul basor, ahsanul faraja itu terjaga dengan saum. Tapi ai puasa terus-terusan cek Pak Herdi sasadillah teuing puasa. Ya, bagi yang tidak mampu nikah, begitu ya, bagi anak muda dan sebagainya. Nah, kalau dorongan biologisnya sudah gede dan muncul begitu, tapi belum punya kemampuan dari sisi pernikahan, ya saum jalan keluarnya. Begitu. Fa innahu wijaun. Kenapa? Karena saum itu menjadi benteng gitu, seolah-olah benteng yang mampu membatasi begitu antara perzinahan dengan pernikahan begitu. Ya, jadi itu adalah perintah anjuran untuk melaksanakan saum ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Nah, kembali tadi kepada persoalan akad. Ya, jadi dalam pernikahan itu tetap saja kita adalah pada dasarnya bisa disamakan dengan jual beli kalau melihat dari sisi akad. Nah, apa saja rukun pernikahan itu? Ya, pertama adalah syigot akad, adanya ijab qabul. Begitu ya, ijab qabul. Nah, kalau misalnya disamakan dengan jual beli, ini menarik kajian akad itu. Begitu. Ya, betapa ketatnya begitu akad akad pernikahan itu. Ya, akad pernikahan mah jeung dina meja kieu mana budak pameget calon mempelai laki-laki teh gempeur dan sebagainya. Kan begitu. Tambah lagi oleh pemahaman kita, ya, pemahaman kita yang ketat ya terhadap proses ijab qabul itu. Nah, misalnya kata walinya, Ujang, bapak nikahkeun Ujang ka anak bapak, mas kawin sekian dibayar kontan. Ulah ngarenghap budak teh, kudu langsung kayak ditepak. Itu wali apa?
Naib di kita itu juga ketat banget begitu. Oke, mau ditepak yuk sesalaman, engal nyambung. Kan begitu, harus langsung nyambung. Hebatnya kita di Indonesia itu menipukan kaki itu dina pernikahan. Pan jual beli ge teu kitu-kitu teuing. Sok ibu datang ke warung, punten ieu ngagaleuh comro 2, tempe 3 dan sebagainya. Muhun. Ieu artosna. Nyantai we gitu. Nah dina nikah teu meunang nyantai gitu. Ya. Kan pertanyaan gitu, sah enggak sih kalau misalnya dalam akad pernikahan kata walinya tadi, jang bapak nikahkeun ujang ke anak bapak neng anu mas kawin sekian dibayar kontan. Nampi abdi nikah ka putra bapak neng anu mas kawin sekian dibayar kontan. Sah, selesai kan cuma segitu. Tapi dibikin tegang. Kan begitu, kudu digebug deui leungeunna teh eta teh. Reuas. Ya kan begitu. Nah, padahal kalau dari sisi akad tidak ada bedanya jual beli dengan akad pernikahan. Bahkan di urang mah kudu nyambung cenah ittisal. Ya ijab qabul teh meuni teu meunang ngarenghap-renghap acan. Kadang-kala kita jual beli bala-bala saja, Bu ieu 3 anu dituang ieu hiji. Ya kan sambil makan bala-bala di tempatnya ieu 3 dibekel, dibungkus, anu hiji ieu dituang di dieu. Sah enggak jual beli? Sah. Ya boleh-boleh saja itu udah dina nikah juga. Jangan dibikin gugup, dibikin tegang, itisolnya menit menang saja acan. Padahal dari sisi itu enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Saya pernah menyarankan anak didik saya mahasiswa, Pak abdi cenah bade ieu teh aya wae masalah, geus eta masalah pernikahan we naon. Eta pangmilariankeun cing teh hadis atawa naon, hukumna eta jempol kudu dicepengan. Ya, eta budak kita dicepengan jempolna teh kitu dina akad nikah dan sebagainya. Cik pilarian dan eta aya hadisna ge kudu nyepeng jempol. Ya, sesalaman walinya dengan mempelai. Kot ketargang doan. Da abdi sok ninggal lah, sok jadi saksi kana kot ngararesang doan. Ada atau tidak ada? Tidak ada hadis. Ya, tidak ada. Nah, eta mah ketertiban di urang we gitu. Kenapa? Karena pernikahan itu agung, sakral, suci ya gitulah. Ingin menerjemahkan dari pemahaman itu kepada proses akad. Nah, makanya tadi dari sisi akadnya dengan jual beli bisa dipersamakan, tapi juga tidak bisa dipersamakan. Kenapa tidak bisa dipersamakannya? Apa cenah ical galeuh mah tadi barang, benda. Gitu kan. Bu ya bala-bala 3 teu jadi ah. Tos ieu tah gini-gini cenah tos meser comro moal cios bala-bala. Teu nanaon teu baeud bala-balana oge. Tapi upami dina pernikahan Pak Herdis atas menyatakan pernikahan terus terjadi tercios pada tete budak awewe. Kan begitu. Karena yang namanya manusia punya perasaan. Begitu, tidak boleh mempermainkan. Tidak boleh melakukan penipuan dan sebagainya. Karena itu bisa patah hati. Nah, itu bedanya kalau mau dibedakan. Jadi dari sisi mana membedakannya? Dari ma'qud alaih. Gitu. Nah, wali. Ya, jadi ini tentang akad itu, ittaqullah fin nisa. Begitu, fa innakum aqadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Jadi ini dasar hukum yang mendasari segala sesuatu kebolehan hubungan suami istri itu. Jadi yang membolehkan itu adalah ijab dan qabul. Kenapa ijab dan qabul? Makanya dalam ijab qabul itu adalah ittaqillah. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah fin nisa, itu kepada perempuan. Dan ini menurut para ulama, hadis ini adalah ucapan Rasulullah pada waktu haji wada. Begitu, ini adalah salah satu muatan
khutbahnya Rasulullah pada waktu haji wada. Wattaqullah, bertakwalah kamu sekalian wahai para suami, fin nisa, kepada istri-istri Anda itu, fa innakum, maka sesungguhnya kamu sekalian itu akhadtumuhunna, telah mengambil para perempuan itu menjadi istri kamu, bi amanatillah, karena itu adalah amanah dari Allah. Jadi istri kita itu amanah dari Allah yang dititipkan kepada kita. Karena hakikatnya tadi, mereka itu anak orang lain. Begitu, dititipkan kepada kita. Jadi inilah kata Rasulullah, fa innakum akhadtumuhunna bi amanati. Nah, jadi istri-istri kita itu adalah amanah dari Allah yang dititipkan dalam kehidupan kita. Wastahlaltum, dan Allah halalkan bagi kamu sekalian itu purujahunna, farji-farji mereka itu untuk kita bikalimatillah, dengan kalimat Allah, bukan dengan yang lain-lain. Nah, jadi inilah ikatan ijab qabul yang dilakukan oleh kita sampai hari ini. Begitu ya. Nah, jadi kalau ayat lain menyebutnya itu adalah misyaqan ghalidhan, sebuah ikatan yang kokoh kuat pernikahan itu. Nah, kenapa? Karena tadi. Nah, jadi hanya dengan kalimat Allah lah kita ini halal. Apa bedanya perempuan itu dengan perempuan? Apa bedanya wanita dengan wanita bagi kita? Bedanya istri kita itu adalah perempuan yang telah kita akadi, yang telah ada akad menjadi ikatan bagi kita, itulah yang menghalalkan bagi kita. Sedangkan perempuan yang banyak itu adalah yang tidak berakad dengan kita. Bedanya naon? Sami-sami perempuan. Nah, makanya kemarin di dalam pembahasan tentang muamalah madiyah, tentang muamalah kebendaan, ya jangan lagi kemarin waktu membahas tentang mudharabah menyebutkan sami wae atau motor teh Pak Asep cenah ari kitu mamayarna sakitu, ujung-ujungna ieu sakitu. Ya sama kata saya juga kemarin. Ya, kita kemarin mencontohkan beli motor 15 juta dengan bunga nanti jatuhnya jadi 22 juta, dengan membeli motor yang harganya 22 juta. Itu Pak Haji Muhtarom pertanyaannya kan. Jadi kalau begitu yang membedakan akad, iya. Nah, sekarang makin kentara dalam pernikahan. Perempuan itu yang membedakan akad. Nah, kalau yang tidak membedakan akad mah, apalagi saya sering keluar kota, dan istri saya juga tidak tahu Pak Lukman. Banyak perempuan di luar itu. Kan begitu. Kamar hotel kadang-kala kosong, saya cuma sendiri Pak Lukman tidur. Kan begitu. Tetapi beda perempuan yang itu dengan perempuan yang satu. Nah, membedakannya di mana? Akad. Jadi jangan lagi berbicara sarua motor. Jangan lagi berbicara sarua 22 juta. Anu ngabedakeun teh akad, begitu. Ya, nah jadi inilah akad. Nah, karena kata Allah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Halalnya parji-parji kamu itu karena kalimat Allah. Nah, ini mahalnya ijab qabul itu di sana. Itu mahalnya ijab qabul itu, mahalnya akad itu. Nah, jadi inilah rukun akad itu, syigot akad ijab qabul. Nah, yang kedua wali. Ayyumamra'atin nakahat bi ghairi idni waliha panikaha batil. Ya, berapa banyak ada para perempuan itu menikah bi ghairi idni waliyuha, tanpa izin walinya, panikaha batilun, maka nikahnya itu batal. Begitu. Nah, jadi nikah itu harus ada wali, begitu. Ya, nikah itu harus ada wali. Tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Walaupun ini kalau dalam pembahasan tentang madhab begitu, ada yang agak longgar, salah satunya pendapat Imam Hanafi, itu boleh menikahkan dirinya kalau dia itu janda. Begitu ya, sudah tidak ada walinya dan sebagainya, janda itu boleh menikahkan dirinya. Tapi kalau bikr itu gadis, itu tidak boleh.
Begitu. Salah satunya kalau Imam Hanafi menyebutnya janda mah sudah berpengalaman dan sudah tahu begitu tentang hak dan kewajiban dirinya. Tapi kalau bikrun, anak gadis itu belum punya pengalaman. Jangan-jangan nanti masuk kepada penipuan dan sebagainya. Itu ya alasannya. Nah, oleh karena itu, nah ini bi ghairi idni waliyuha itu kalau tidak ada izin dari walinya panikahaha batilun, maka nikahnya itu batal. Gitu. Ya, kenapa harus ada wali? Nah, yang ketiga adalah 2 orang saksi yang adil. Ya, 2 orang saksi yang adil. Nah, ini dalam pernikahan itu harus ada saksi. Sebenarnya dalam jual beli ya akad itu juga harus ada saksi. Cuma perdebatan para ulama menafsirkan pemahaman Al-Baqarah 282, saksi itu ada perdebatan para ulama tafsir, saksi diwajibkan dalam bermuamalah bagi jual beli yang tidak cash. Karena ayat itu ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh, begitu. Jadi ayat itu diawali kalimatnya begitu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Apabila kamu bertransaksi tapi tidak cash, artinya berhutang begitu, ada masa bentangan waktu untuk penyelesaiannya ila ajalin musamma, paktubuh, maka dicatat. Nah, di sanalah ayat itu sampai bawah menerangkan tentang saksi. Tapi kalau jual beli cash berarti jual beli putus. Tidak perlu ada saksi, begitu. Nah, tapi kalau pernikahan, nah tidak disebut sebagai akad jual beli putus. Nah, makanya dalam kondisi apapun dalam pernikahan itu harus ada saksi. Begitu ya, harus ada saksi. Maka hadisnya menyebutkan la nikaha illa biwaliyin wa syahida adlin. Jadi tidak sah sebuah pernikahan bila tidak ada wali dan tidak ada 2 orang saksi yang adil. Nah, dari rukun akad inilah ibu dan bapak menjadi pemahaman yang disebut dengan nikah sirri. Jadi ada 2 versi pemahaman nikah siri itu. Nah, nanti kita bahas lebih jauh di dalam persoalan pernikahan. Cuma kaitan dengan rukun akad itu, kalau wartawan kita hari ini memahami nikah siri itu, misalnya kan biasanya emblem ininya ke artis. Kalau wartawan kita, wah ini selebriti si A nikah siri. Nah, ternyata kalau dalam kamus wartawan kita nikah siri itu karena tidak mau mereka on cam, tidak mau di kamera, tidak mau rame-rame dan sebagainya. Tetapi pernikahannya tetap dilakukan, ada naibnya, dicatat misalnya, terus juga dilakukan di 2 keluarga, semuanya ada, tapi tidak boleh diliput oleh wartawan, maka wartawan menyebutnya itu nikah siri. Nah, itu versi wartawan. Tapi kalau versi para fuqaha dalam hadis munakahat itu, dalam fikih munakahat, yang disebut nikah siri itu adalah nikah yang tidak memenuhi rukun akad. Jadi kembalinya ke sini, ke akad nikah siri itu. Misalnya orang melakukan pernikahan dirinya, begitu laki-laki dengan perempuan, nikah weduaan, itu nikah siri kalau dalam fuqaha itu. Atau misalnya orang menikah, bapaknya ada sebagai wali tapi tidak ada saksi, itu juga nikah siri. Begitu ya. Jadi nikah siri dalam pengertian fikih adalah pernikahan yang tidak memenuhi salah satu rukun akad. Ijab kabulnya ada, walinya ada, tapi tidak ada saksi, nikah siri itu. Itu. Ya, makanya kalau mau pernikahan itu tidak disebut nikah siri menurut standar fikih, ya semuanya harus komplit. Wali ada, 2 mempelai ada, kan begitu. Yang tadi adalah saksi, 2 orang saksi. Ya sudah, kalau itu terpenuhi, itu adalah terpenuhi semua unsur pernikahan itu, dan akadnya adalah menjadi akad yang sah. Gitu ya. Nah, jadi ibu dan bapak, ini adalah definisi tentang nikah itu, gitu ya. Ya, jadi definisi tentang nikah. Terus atong panjang-panjang. Ya, walaupun sudah menjalani pernikahan, jadi ini sekelumit.
ya tentang pemahaman nikah itu, dan nanti dari definisi itu, dari akad itu akan menjadi efek hukum yang banyak. Nah, nanti kita kaji ada hak dan kewajiban. Nah, kan begitu ya. Terus juga tadi agodulil basar dan sebagainya. Nah, ini ibu-ibu itu nanti kalau kita bahas hak dan kewajiban keluar rumah itu harus izin suami. Yang jadi persoalan sekarang itu ada ibu-ibu selfie eta kumaha hukumna. Keluar rumah itu harus izin suami. Ari make medsos selain keluar rumah deui eta. Sok. Dan di wartosan mah ada atos terserahnya ibu-ibu. Kan begitu. Walaupun itu masih perdebatan fikih begitu. Ya masih perdebatan fikih, nantilah saya suruh penelitian lagi. Ya kan begitu. Ya karena dalam hal-hal tertentu itu milih jantan fitnah. Ya begitu. Sudahlah. Ibu-ibu dan bapak-bapak. Aya dorpes. Mana? Oh, tilu. Oke, kalau ada. Oh, mangga Pak Haji. Sekarang sedang ramai tentang KDRT, Pak. Ya, bagaimana pandangan Islam tentang KDRT? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haji. Jadi ibu-ibu, ini sudah resmi, mangga. Ini sudah resmi menjadi undang-undang di kita itu, KDRT itu, kekerasan dalam rumah tangga. Ya, bagaimana kita itu, ya kalau bilangnya kekerasan, ya tidak boleh. Begitu. Tapi kalau suami tidak keras kepada istri, teu tiasa oge. Naon? Yang paham saja. Ya yang paham saja begitu. Kalau suami tidak keras kepada istri, Pak Haji, ya itu tidak ada tadi itu wastahlaltum lipulujihina, itu harus dengan kekerasan. Ya. Begitu. Cek abi ge nu ngartos. Anu henteu mangke we seurina terus keluar di masjid eta. Ya, jadi ini karena pakai bahasanya kekerasan begitu. Nah, jadi kalau kekerasan itu, kalau dalam sisi hukum itu masuk kepada crime. Ya, jadi kalau dari sisi bahasa hukum itu kekerasan itu masuk kepada wilayah crime, kriminal. Nah, kalau kriminal ya tidak boleh. Begitu ya. Nah, dari mana dan di mana begitu kekerasan itu? Nah, kembali kepada fungsi hak dan kewajiban. Begitu, makanya kata saya sebenarnya nanti pembahasannya kalau kita sudah masuk di wilayah hak dan kewajiban, nah, baru kita mendefinisikan saja sekarang. Tapi nggak apa-apa, karena begini, ya jadi kalau kekerasannya diartikan itu sebagai crime, sebagai kriminal, tindakan kriminal, walau bagaimanapun tindakan kriminal itu akan berhadapan dengan hukum. Gitu. Dan maksud tujuan dibentuknya tentang undang-undang KDRT itu adalah bagus dari sisi tujuannya adalah melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan laki-laki, yaitu para suami. Kan tujuannya bagus. Begitu. Ya, jadi di kita tadi, karena awas nih, budaya lokal kita, hukum adat kita itu menampilkan laki-laki itu segalanya, kekuasaan itu. Pencoba pameget mapan kita, mah saya tak kadiekeun nginum. Oh, urang Garut lagi urang. Eta nginum-nginum kadiekeun. Eta gagahna pameget eta. Na teu bisa ngalengkah ceuk istrina teh kitu. Kan geus omongeun eta kalau gitu. Nah, walaupun hadisnya bahwa istri itu harus taat kepada suami, salah satu tanda istri solihah itu kan taat kepada suami. Tapi menerjemahkan taat itu sampai kemana begitu? Itu juga perlu kajian. Kadangkala overlap, gagah teuing caroge teh di bumi teh gitu loh. Ya,
cak gagah teuing, karena terlalu gagahnya tadi dia merasa segalanya begitu. Padahal tadi adalah partner. Definisi pernikahan itu kan tolong menolong begitu loh, bukan pangakangna, bukan. Geus asa pangakangna, geus asa pangkasepna, geus asa pangkasepna lebih aku kan nama istri teh jadi ART engkena. Bukan lagi kan itu ya, asisten rumah tangga jadinya. Padahal bukan kan. Nah, kan begitu. Nah, oleh karena itu kembali kepada KDRT itu adalah dari sisi memberikan pendidikan ya, ada begitu. Ada celah di sana di mana suami boleh masuk ya, memberikan tadribat wa tarbiyah. Jadi peringatan dan pendidikan kepada istri, sehingga suami diperbolehkan memukul istri. Begitu ya, diperbolehkan memukul istri tapi untuk pendidikan. Tapi maknya geus kolot masih kena kudu digebug gitu bahasa didinya. Ya begitu. Nah, sama dengan sholat. Sholat itu anak umur 7 tahun itu diberikan arahan pendidikan sholat. Umur 10 tahun kalau tidak mau boleh dipukul. Kan begitu. Nah tapi bahasa memukul itu juga harus diterjemahkan oleh kita. Karena selama Rasulullah Muhammad SAW menjadi nabi, perasaan asal acan ayah kasus pemukulan gara-gara nyuruh sholat gitu loh. Jadi ini kearifan bahasa itu juga penting gitu. Ya, ada nggak cerita Rasulullah itu? Rasulullah kan lebih gagah daripada kita ya, bapak-bapak. Rasulullah itu punya kekuasaan, punya segalanya. Jadi lamun Rasulullah rek tetenggel menang tuh, menang meren, ya. Tapi kan tidak ada begitu. Kita tidak menemukan hadis Rasulullah memukul istrinya. Kepada Siti Aisyah nyebutnya Humairah, begitu lembutnya. Kepada punten. Siapa Pak Lukman, istri Rasulullah setelah ditinggalkan oleh Siti Khadijah itu Ummu Saudah. Ummu Saudah itu kan istri kedua setelah Siti Khadijah meninggal. Sebelum juga waktu itu juga disambung dengan Siti Aisyah yang masih kecil. Itu Ummu Saudah itu kalau dilihat dari perjalanannya, dari sampai urusan haji dan sebagainya, disebutnya Ummu Saudah itu Saudah itu aswad. Aswad itu apa? Hitam, hidung. Jadi Ummu Saudah itu ibu anu hideung geus kebayang kan. Tapi ente nyebutkan hideung dalam pengertian kebencian ya. Ummu Saudah itu disebutkan ibu nu hideung, Siti Aisyah itu Humairah anu kemerah-merahan pipina. Itu sebenarnya ungkapan kasih sayang, dan Ummu Saudah itu badannya besar, tinggi gede. Ibu-ibu kalau yang sudah umroh lihat itu ibu-ibu anu gede hidung dan sebagainya, itu dari Nigeria ya dan sebagainya. Nah, itu gambaran Ummu Saudah itu kan begitu. Dan menikah dengan Ummu Saudah itu dalam keadaan Ummu Saudah sudah tua. Bahkan dalam perjalanannya Ummu Saudah itu mau dicerai oleh Rasulullah. Kan begitu. Rasulullah berpikirnya kasihan karena dia sudah tua dan dia punya kewajiban sebagai istri, kan begitu. Tapi apa kata Siti Ummu Saudah itu? Ya Rasulullah, saya lebih bangga menjadi istri Rasulullah. Itu saja. Ya, bangga menjadi istri Rasulullah. Ya akhirnya kan ditahan sampai almarhumah, kan begitu. Nah, itu perlakuan suami kepada istri. Jadi kalaulah alasannya pendidikan, kan begitu, Rasulullah itu lebih berhak mendidik para istrinya. Dan Rasulullah berhak memukul para istrinya. Tapi nggak ada itu sejarah itu. Nah, urang ayeuna cek saya kata abdi oge-nya itu kata. Urang ya, para suami yang merasa gagah, merasa sudah cukup dan sebagainya, sehingga perasaannya layak memberikan pukulan kepada istri. Di mana tuh justifikasinya, pembenarannya bagi kita? Ini asa jauh tah. Nah, kan begitu. Kan salah satu alasannya dibolehkannya memukul suami kepada istri itu adalah alasannya pendidikan. Nah, kan teu aya deui nasihat anu lain sampai kita harus menurunkan tangan, kan kira-kira begitu. Ya, sok ayeuna urang we lah kita nih kepada anak boleh memukul kepada anak dengan alasan misalnya menyuruh sholat dan sebagainya. Nah, tega panangan urang ngagebug budak, terus budak rek akad sakola suntangan kana leungeun urang. Sok. Anak kita mau pergi terus suntangan. Bari panangan ieu teh pernah
neungeul budak urang. Isin atuh da. Ari budak ngesun tangan ka urang, ai urang neungeul, isin mah. Begitu sebenarnya. Jadi KDRT pun begitu. Nggak ada yang salah sebenarnya dari sisi itu, karena ingin melindungi perempuan. Karena banyak laki-laki tadi di Indonesia, khususnya di kita, yang merasa gagah sebagai suami. Begitu. Istri itu aya harga dan sebagainya. Hanya itu sebenarnya negara ingin melindungi kelompok perempuan. Kenapa? Karena kalau sudah rugi tadi, tidak ada saksi dan sebagainya, tidak ada surat pernikahan, terus cerai, punya anak, anu rugi saha? Perempuan. Ya kan? Nah, begitu juga sudah kalau dipukul oleh suami, anu rugel deui saha? Perempuan. Jadi sebenarnya ingin melindungi itu. Ya, cuma nah begitu kadangkala efek itu bisa terjadi gitu. Efek itu bisa terjadi, ada yang sengaja, tidak sengaja dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau dalam Al-Qur'an nanti surat An-Nur itu konsepnya itu adalah memaafkan. Suami sebagaimana kecewa kepada istri, marah kepada anak, kata Allah itu maafkanlah mereka. Itu konsepnya itu dalam Al-Qur'an itu. Maafkan itu, karena mereka bukan siapa-siapa. Karena amanah, mereka itu kan amanah di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mengartikan amanah, maka maafkan. Itu saja kuncinya. Da kadang-kala ai ka keheul mah aya wae, Pak. Begitu ya, suami keheul ka istrinya, istri ge keheul meureun. Kan begitu, tapi maafkan. Nah, inilah pengendalian amarah, pengendalian nafsu itu yang penting. Nah, jadi ini yang harus kita berlatih. Nah, kalaulah yang tidak terkendali dan sebagainya, ya sekarang mah gampang. Jadi istri begitu dipukul, sudah, nggak usah bilang ke suami. Keluar dari rumah, lapor ke Kapolsek yang dekat. Istri saya telah memukul saya, sudah itu. Dikerem aja nama suami nanti. Aing geus kitu kaduhung. Nah, kalau sudah begitu nanti mainnya adalah main gengsi kalau sudah dengan kepolisian mah. Da isin atuh suami dilaporkeun ku istri. Nah, ujung-ujungnya biasanya perceraian kalau sudah begitu itu. Nah, makanya kalau saling memaafkan diuruskanlah sesama kekeluargaan dan sebagainya. Hadirkan dari keluarga laki-laki, hadirkan keluarga perempuan, kan begitu ya. Nah, itu kalau sudah terjadi kepada aspek hukum semacam itu. Ya, itu Pak Haji. Mohon. Ibu-ibu, kalau asas pernikahan dalam Islam itu apa? Iya. Apa siapa-siapa mangga? Mangga, Bu. Enggak jadi. Ya sudah, pertanyaan dari saya untuk ibu-ibu. Asas pernikahan itu poligami apa monogami? Nah, ini siapa yang biru muda teh nggak kelihatan? Hah? Oh, Bu Dadan. Apa Bu? Monogami. Jantan Pak Dadan moal di basihan widi. Mono. Oh, Pak Ade. Pasikeun Pak Ade etana Pak Ade. Ka Bu Dadan tuh hiji. Ya. Oh, mangga. Tadi di awal pembicaraan bahwa poligami itu hal yang kalau lihat dari bentukannya hal yang diharuskan dan mungkin diwajibkan ya Ustaz ya, bagi mungkin ekonominya sudah mapan, rezekinya sudah cukup. Karena saya di lapangan tuh kawan-kawan perempuan yang janda-janda gitu ya, mereka di kalangan pengusaha juga dia membutuhkan pengamanan. Ada beberapa wanita yang, Pak, saya tuh ada pelantara ya, ada kawan yang dia pengusaha terus lain-lain tapi nggak punya suami. Katanya asalkan dia punya suami aja, gitu, ada pengakuan gitu ya. Bukan hanya nilai materi yang dia pinginkan katanya. Bahkan saya waktu ke umroh ada satu bis ya, pas begitu bincang-bincang, ya Ustaz katanya saya
secara ekonomi saya mapan dan lain-lain, tapi tetap perlindungan kepada kita itu sangat lemah sekali. Artinya begini Ustaz yang saya tanyakan, apakah dosa gitu seorang ustaz misalkan yang punya segalanya, mapan dan lain-lain, dia punyanya hanya punya istri satu, tidak dua gitu. Apakah dosa itu? Sedangkan dia pengusaha misalkan punya harta yang cukup ya, untuk yang tidak apa tadi takdir tadi gitu ya. Kenapa seorang ustaz yang tidak bisa adil gitu? Tidak. Yang terakhir masalah izin, apakah seorang ustaz gitu atau yang mampu di bidang itu tidak bisa meyakinkan kepada istrinya bisa mengizinkan Ustaz? Itu aja mungkin dosa atau tidaknya gitu. Ya, atur nuhun. Kalau urusan dosa atau tidak itu bukan urusan manusia, urusan Allah. Kalau dosa mah ya hak prerogatif Allah kalau dosa. Begitu. Tapi rasa-rasanya saya setuju dengan pertanyaan teh. Itu. Nah, iya, hah? Bukan. Iya, betul. Jadi itu adalah tadi Pak in khiftum itu pilihan, Pak. Ya, pilihan dalam kehidupan, ya pilihan. Nah, kalau pilihan ya boleh memilih jalan begitu. Nah, kalau pertanyaannya disandarkan kepada ustadz, ya saya jawabnya sebagai ustadz atau sebagai apa ya? Karena begini maksud saya, fenomena kota Bandung sajalah. Ya, fenomena kota Bandung. Ustadz kita yang sudah ngetren, sahabat, Arapal, begitu ya Arapal. Nah, akhirnya siga eta we penginten buktosna begitu ya, akhirnya ke arah itu. Padahal berangkat dari mungkin pemikiran yang sama semacam tadi. Berangkatnya dari pemikiran semacam yang tadi dan dicobalah itu begitu ya, dicobalah itu tapi akhirnya kandas. Begitu. Nah, saha anu janten saksi dina pernikahan Al Mukarrom teh eta. Itu guru saya juga Pak Kiai Miftah saksina. Pak Kiai Miftah saksinya. Dan itu Pak Kiai Miftah juga kena getahnya juga banyak gitu, suka cerita ke saya. Jadi kata saya, karena saya sehari-hari dengan beliau sampai sekarang, saya bilang ke istri saya, "Kayak Bu, saya nunggu heula contoh tipa Miftah cek saya." Cek Pak Miftah jawabanna, "Pak Asep boro-boro cenah bapak teh nikah karek jadi saksi wae riut bapak teh nya hareupanna." Begitu. Ini cerita beliau, saya tidak mengada-ada. Begitu sudah menjadi saksi pernikahan beliau, itu ibu-ibu di undangan cenah aya nu ngabadug Pak Miftah eta bari nyepeng piring Pak Miftah, untung teu bahe cenah bapak oge eta. Naon kata-katana eta? Tah cenah aki-aki nurus tunjung cenah jadi. Jadi saksi gitu. Ini obrolan saya. Yang kedua, senior saya itu sudah profesor doktor di kantor. Istrinya juga dua ya Bu ya. Istri saya juga tahu. Nah, ripuh ke ayeuna ternyata. Ya, ripuh ternyata tidak bisa begitu kayaknya untuk iklim kita nih. Ini iklim kita, iklim Indonesia juga. Ya, karena hukum itu selain konseptual itu ada unsur kontekstual. Unsur kontekstual itu pengaruhnya juga besar. Dan untuk Indonesia pergeserannya sekarang itu juga tadi sudah hukumnya di Indonesia itu adalah monogami yang diambilnya, bukan kepada yang poligaminya. Mungkin kalau untuk Saudi menerjemahkan ayat tadi bisa menjadi asas poligami, tapi untuk Indonesia justru keluarnya adalah monogami. Belum lagi kata para Harjo itu terbendung dengan PP sabaraha kepungkur? PP 10 tahunnya lupa saya. Nah, jadi itu juga menjadi iklim atau atmosfer yang berbeda untuk kehidupan Muslim Indonesia. Jadi ternyata kalau di dalam pernikahan itu bukan hanya sekedar hukum tadi, halal haram, tuntaskan itu, beres dengan akad, tetapi ada aspek sosiologi hukumnya yang memang harus diadopsi. Begitu. Nah, jadi
Al-Quran tadi, pangkihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'a, itu tetap berjalan begitu ya. Tapi koridornya fa in khiftum alla ta'dilu fawahida, itu juga tetap berjalan. Nah, ini ada yang disebut dengan masailul fiqih, masalah-masalah fikih, pemahaman. Jadi jangan dikonfrontasi, kalau begitu ayat tadi jadi tidak berlaku ya, masna wa sulasa. Tidak begitu memahaminya. Begitu. Nah, tadi jadi kalau urusan dosa mah saya nggak berani, itu urusan prerogatif Tuhan. Nah, urusan Allah kita tidak tahu, tapi menikahlah lagi begitu aja kepada yang mampu. Itu mah jangan berhenti. Dan bapak-bapak sampai hari ini Pak Haji Sugi jangan juga berhenti punya obsesi untuk nikah lagi. Jangan berhenti, Pak. Begitu. Karena kalau setidaknya Pak, laki-laki itu kalau istrinya nanti meninggal, bapak nikah lagi. Begitu. Ulah hente. Ya, daripada hente, kata ibu-ibunya kan bae da bapak ngambil maut oge, ibu ge nikah deui. Ya kan gitu, jadi akhirnya sama begitu. Nah, dari sisi hukum perlakuannya memang harus semacam itu ya, tapi kalau prakteknya itu pasti juga banyak pertimbangan dan nanti kembali kepada kemaslahatan. Ya. Nah, banyak lah. Saya saudara juga banyak, terus juga kenalan banyak. Sampai saat ini anu nikah teh asal liut gitu lah, senang. Padahal tujuan saya mah tadi ingin menerjemahkan ayat itu dengan pernikahan itu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatau warahmah. Itu tujuan pernikahan. Terus dengan dua tujuan pernikahannya jadi tidak tercapai atau hiji deui we. Nah, kayak gitu kira-kira persoalannya. Nah, jadi kalau ada yang konsul kepada ustadz tadi semacam itu, eta teh milik ustadz eta teh. Ada perempuan yang sudah menyerahkan dirinya kepada ustadz sakitu sebenarnya mah tadi teh. Begitu. Nah, ke saya belum ada yang kayak gitu teh. Enggak, kalau Pak Haji Muhtaram sudah banyak, cuma di silent terus, di silent gitu. Di silent yang kayak gitu. Ya, Pak, punten Pak, jatah Bapak hiji, Pak Ade. Satu lagi terakhir, udah jam 6. Mangga Bu, mangga. Iya, talaknya talak berapa Bu? Talak 3, udah langsung ibu-ibu minta talak 3. Ya, memang kalau Al-Quran menyebutnya atolaku marrotain. Talak itu 2 kali, artinya ketiganya talak bain. Ya, jadi talak 1 boleh rujuk, talak 2 boleh rujuk, talak 3 tidak boleh rujuk. Kenapa tidak boleh rujuk? Bukan tidak boleh kembali dalam pengertian nikah lagi, boleh, tetapi harus terselingi lagi dengan pernikahan yang lain, gitu ya. Nah, tapi tidak boleh by skenario, misalnya Pak Lukman menceraikan istrinya talak 3, geus kitu Pak Lukman bogoh deui. Bade uih atau talak 3 teu kenging. Nah, nanti minta ke Pak Herdis nikahi dulu ya istri saya, nanti cerai ke tapi ulah kumaha. Nah, itu namanya al-muhallila wal muhallalah. Itu kalau dalam pernikahan itu ya, orang yang saling menghalalkan untuk melakukan pernikahan. Nah, itu haram, itu dilaknat oleh Allah, enggak boleh by skenario. Nah, kalau sekarang sudah jatuh talaknya memang talak baid, talak 3 dan sebagainya, ya tidak boleh ada lagi pernikahan sebelum diselingi semacam tadi. Maka bila melakukan hubungan atau kembali rujuk dalam pengertian kembali, itu tidak sah rujuknya kalau memang sudah talak cerai talak 3. Tetap harus menikah dulu si perempuan itu dengan laki-laki yang lain. Ya, kalau di kampung mah contoh-contoh kayak gitu teh mudah gitu, banyak, karena sering saya memperhatikan Bapak A dengan Bapak B terus cerai, udah gitu teh cerai kena tolak baid, si ibu B na teh nikah lagi, si bapakna nikah lagi dengan yang masing-masing. Udah lama pada cerai lagi dengan istri-istrinya, pada balikan lagi, bawa anak hiji-hiji ti ditu ti dieu. Aya teh gampang, contohnya di kampung Meseur, di Randusari abdi teh acan nyensus. Acan nyensus. Artinya apa? Dalam konteks keilmuan orang kota, wawasannya kan lebih tinggi.
Ya puntenlah kayak kita wawasannya pasti lebih tinggi begitu. Terus juga dari sisi ekonomi di kita jalurnya lebih mapan dibandingkan dengan di daerah dan sebagainya. Nah ini juga pengaruh terhadap pernikahan begitu ya, pengaruh terhadap pernikahan. Jadi di kita misalnya kalau kehidupan di Randusari lah relatif lebih rapi, terus administrasi juga lebih rapi gitu. Nah kalau di daerah kadang-kala administrasinya acak-acakan, nikah terlapor, budak terlapor dan sebagainya, kan wae lah dan nah ujung-ujungnya nanti paling-paling karena pekerjaannya deui ka sawah dan sebagainya, tidak perlu ijazah, jadi hampir tidak ada kebutuhan ke arah itu. Tapi kalau kita di Randusari semacam sekarang ya setidaknya paling-paling mau catat di BLT lah ayeuna mah. Ya, kalau tidak jelas ininya di kakaknya dan sebagainya. Nah, jadi itu tidak boleh, Bu. Nanti bagaimana hubungan suami istrinya dan sebagainya. Nah berarti hubungan di luar pernikahan karena sudah cerai begitu. Ya wallahu a'lam bishawab. Hatur nuhun Bu, Pak Ade terakhir tuh atas. Ya. Jadi itu saja Ibu dan Bapak, kita tutup saja sama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sami-sami Pak.